At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang sungguh menggeramkan, saudara, di mana ada seorang pemuka agama yang menceramahkan. Ia berkata, jika ada orang yang murtad atau meninggalkan keyakinannya, maka hukuman yang layak bagi orang itu selain kematian, saudara. Wow, sungguh mengerikan ya, kalau seperti itu. Bukankah memilih keyakinan dan meyakini sesuatu hal yang bebas untuk memilih? Nah, seperti apa cuplikan videonya, saudara? Mari kita simak videonya sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham dan berharap memberikan komentar yang cukup positif dan membangun. Inilah dia videonya berikut ini. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam, jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, teman-teman, itulah cuplikan video Ustadz Abdul Somad, di mana orang ini yang mengatakan jika ada orang yang murtad atau meninggalkan keyakinannya, maka hukuman yang layak bagi orang itu, katanya, yaitu kematian. Wah, ini sungguh mengerikan. Ketika saya mendengarkan hal ini, saya berpikir bahwa ceramah-ceramah semacam ini bukan semakin mendewasakan umatnya, saudara, atau berpotensi untuk umatnya meninggalkan keyakinannya kalau semacam ini ceramah-ceramahnya. Ya, sekali lagi, bukan semakin mendewasakan jemaat, malah berpotensi ada banyak yang murtad, seperti pengakuan murtadin berikut ini. Singapura sangat berhati-hati, teman-teman. Mereka terbiasa dengan sikap preventif, ya. Jadi tidak tunggu kejadian dulu baru bertindak. Ya. Mereka sudah tahu kemajuan digital sekarang ini, teknologi informasi seperti saat ini, itu semua orang sudah tahu siapa Abdul Somad, ya kan? Bagaimana sepak terjangnya dalam berceramah, ya kan? Bagaimana dia menimbulkan satu sikap yang intoleran di dalam masyarakat, ya. Dan memang ini yang diberikan alasan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura. Nah, salah satunya dikatakan bahwa Singapura menilai, ya, bahwa Abdul Somad ini mengajarkan ajaran-ajaran yang ekstrim, begitu, ya, ajaran-ajaran yang ekstremis, teman-teman. Ajaran-ajaran ekstrim ini itu tidak dapat diterima oleh masyarakat Singapura, ya, yang terdiri dari multi etnis, ya, multi agama, multi ras, teman-teman. Ya, jadi tidak bisa diterima orang seperti ini di Singapura. Dikhawatirkan dia akan membawa virus intoleransi, ya, ke Singapura, begitu.
Memang datangnya tidak untuk mengadakan tausiah atau ceramah, tetapi Singapura tidak mau berspekulasi, begitu ya, tidak mau berspekulasi, dan Singapura sangat memprotek masyarakatnya agar tidak bersentuhan dengan UAS, ya, agar tidak bersentuhan dengan UAS, teman-teman. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan Singapura, ya, dan teman-teman yang protes, ya, terhadap Singapura itu sebenarnya tidak perlu. Singapura punya hak, ya, dia punya kewibawaan negara sendiri, dia punya standar keamanan, ya, standar pengamanan sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan oleh negara manapun, begitu. Dia menolak Abdul Somad, itu haknya Singapura. Kita tahu Singapura itu negara yang sangat-sangat disiplin, ya, dia terkenal dengan kebersihannya, teman-teman, ya. Negara satu-satunya yang menerapkan denda untuk orang yang membuang sampah sembarangan itu Singapura. Jadi Singapura kita nilai, ya, itu negara yang sangat tegas dalam menerapkan peraturan, teman-teman. Ya, negara yang sangat tegas dalam melaksanakan undang-undangnya yang ada di sana. Ya. Jadi kita tidak perlu marah terhadap Singapura. Dan mereka juga tahu siapa Abdul Somad, track recordnya seperti apa. Karena jejak digital itu tidak bisa berbohong, ya, tidak bisa ditutup-tutupi, teman-teman. Semua orang bisa menilai siapapun melalui jejak digitalnya, begitu. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan Singapura. Kita tahu orang-orang seperti Abdul Somad, kita tahu ceramahnya seperti apa, ya. Dia mengatakan salah satu dari ajaran ekstremisnya adalah yaitu selalu mendiskreditkan umat agama lain, khususnya Kristen. Ya, mengatakan di balik salib ada jin kafir. Ternyata ini juga menjadi sorotan dunia, termasuk Singapura, begitu. Dan Singapura tidak suka dengan orang yang suka mendiskreditkan keyakinan orang lain, begitu. Dan disinilah dikatakan bahwa Somad ini tidak memenuhi syarat untuk boleh masuk ke negara Singapura karena ajaran-ajarannya yang radikal, teman-teman. Kemudian juga Singapura mencatat ketika Abdul Somad mengeluarkan statement, ya, bahwa bom bunuh diri itu dalam konteks Israel dan Palestina itu adalah jihad. Artinya diniscayakan, begitu, diperbolehkan atau dihalalkan. Bagi Singapura itu tidak bisa diterima. Ya, nah disinilah terdapatnya perbedaan persepsi, begitu ya, antara Abdul Somad dengan Singapura, pemerintahan Singapura, begitu. Dan juga di dalam banyak konten Abdul Somad itu begitu kentara, ya, dalam ceramah-ceramahnya dia mendukung yang namanya negara khilafah, begitu, ya. Negara khilafah pasti ini tidak disetujui oleh Singapura juga, ya. Dan dianggap ini adalah paham terorisme, ya, paham khilafah, begitu ya. Ini juga menjadi catatan bagi negara Singapura, begitu ya. Dan juga mungkin ada catatan-catatan lain seperti baru-baru ini cukup viral, ya, apa yang disampaikan oleh Abdul Somad bahwa darah murtadin itu halal, begitu ya. Orang yang murtad dari Islam boleh dipancung, begitu, boleh dibunuh. Nah, jangan kira, ya, orang tidak mencatat apa yang diperkatakan oleh Abdul Somad. Semua mata menyorot orang-orang seperti ini, orang-orang yang ekstrim seperti ini, ya. Dan banyak negara melakukan itu, bukan hanya Singapura, ya. Seperti kita tahu bahwa Abdul Somad ini sudah ditolak oleh 6 negara, ya. Seperti Hong Kong, ya. Itu pada tahun 2017 itu juga mereject, ya, yang namanya Abdul Somad. Kemudian Timur Leste, ya. Timur Leste 2018 juga menolak Abdul Somad. Dan Swiss, negara-negara Eropa seperti Swiss, Jerman, Belanda itu juga menutup pintunya untuk seorang Abdul Somad, tidak boleh masuk ke negara tersebut, ya. Itu tahun 2019, teman-teman. Kemudian Inggris juga menolak Abdul Somad, ya, memblacklist Abdul Somad, tidak boleh masuk ke Inggris, itu tahun 2020, ya. Kemudian 2022 Singapura menolak, mereject Abdul Somad, teman-teman. Dan dipastikan kalau Abdul Somad ingin memasuki Amerika, kita garansi dia juga akan ditolak, ya. Karena memang negara hari ini itu sangat tidak suka dengan yang namanya intoleran, ya. Semua negara yang
negara-negara maju umumnya itu cinta damai. Ya. Nah teman-teman, itulah dia kesaksian Murtadin terkait dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini, dimana orang ini ya pernah menghina salib, simbol iman kekristenan. Teman-teman, kalau kita melihat orang ini pernah ditolak ya di sebuah negara, ya mengapa? Karena diduga dan dianggap bahwa ceramah-ceramah yang dia sampaikan itu adanya sesuatu hal yang ekstrim atau ceramah yang sangat ekstrim, sehingga ceramah orang seperti ini ditolak di negara lain. Dimana kita tahu bahwa negara Singapura itu menolak orang ini untuk masuk di sana, saudara, karena mereka juga punya alasan yang mendasar, ya, karena diduga ceramah-ceramah beliau itu sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan, seperti yang disaksikan, yang diceritakan oleh Murtadin ini, ya. Jadi adanya kemungkinan besar bahwa ceramah-ceramah seperti ini bukan semakin mereka meyakini yang iman yang diyakini mereka, malah semakin ada banyak yang murtad terkait dengan ceramah-ceramah seperti ini, saudara. Oleh sebab itu saya setuju, ya, bahwa ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini sungguh tidak baik dan tidak elok, ya, sebagaimana ia mendiskreditkan simbol iman saya, yaitu salib. Ia pernah melecehkan simbol iman kekristenan. Dan Ustadz Abdul Somad ini pernah ia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan di dalam salib itu jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Dan ini sungguh sangat tidak elok dan tidak baik sebagai seorang pemuka agama, di mana ia mendiskreditkan simbol keyakinan agama lain. Jelas ini satu tindakan pelecehan terhadap simbol iman agama lain atau iman kekristenan. Dan beliau ini juga sampai hari ini belum diperiksa, ya, belum tersentuh oleh hukum. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang yang mencoba membela seorang YouTuber Islam. Ia mengatakan bahwa memang di kitab sucinya ada yang mengatakan itu, bahwa salib itu adalah berhala bagi mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu, apakah ada di dalam atau kitab sucinya yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Jadi pada video tersebut saya tantang orang itu yang membela Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau ada yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, maka saya katakan pada video itu, saya sih mengklarifikasi dan meminta maaf serta menghapus video yang saya sudah unggah itu kepada Ustadz Abdul Somad. Dan sampai saat ini YouTuber muslim itu belum dia menanggapi tantangan saya. Ya, saya kurang tahu kenapa dia tidak tanggapi, ya, video saya. Dan sekali lagi, kalau dia menonton video saya ini, sekali lagi kepada saudara Yusuf BI, ya, saya tantang saudara, tunjukkan kepada saya di dalam kitab sucimu perkataan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dengan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu yang ada di dalam salib memanggil haleluya, haleluya. Maka sekarang kalau ada ayat yang ada di kitab suci mengatakan demikian, Yusuf BI, maka saya akan buat sebuah video permintaan maaf saya kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, tapi sampai saat ini Yusuf BI belum menunjukkan hal itu kepada saya. Berarti konsekuensi kalau memang tidak ada di kitab suci Anda, Yusuf BI, maka Yusuf BI menyuarakan bahwa Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Ya, oleh sebab itu demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.